Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu berada di dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita menyanyikan satu lagu pujian, Para Malaikat Bernyanyi. Para malaikat bernyanyi di tengah malam sepi, bergema di padang sunyi, warta suka surgawi. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tampaklah utusan surga yang bersinar mulia. Penggembala pun takutlah menyaksikan sinarnya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas nikmat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Sampai pada hari ini, kami masih bisa memuliakan nama-Mu dan mengikuti ibadah perayaan Ekaristi Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati kami saat kami mengikuti awal ibadah ini dari awal hingga akhir nanti, agar tidak ada hambatan, dan Kau selalu memberkati kami dimanapun kami berada. Dan semoga firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam dunia kami, dalam kehidupan sehari-hari kami. Kau melindungi kami, menjauhkan kami dari segala roh dan orang jahat yang ingin menjatuhkan kami dan menjerumuskan kami dalam doa. Doa ini kami serahkan kepadamu, hanya Engkau-lah Sang Juru Selamat dan jalan kebenaran kami dulu, kini, dan sepanjang segala masa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan bertema nasihat hidup di dalam kasih. Roma bab 12 ayat 9 sampai 21. Saya akan bacakan ayatnya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah orang yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor,
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpahan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu saat sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dari firman tersebut kita belajar bahwa kita tidak boleh berbuat jahat terhadap orang yang selalu berbuat jahat kepada kita. Tertulis di dalam Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu hal biasa. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu di luar kebiasaan. Kita mau pilih mana? Menjadi manusia yang biasa dalam bertindak atau di luar kebiasaan dalam bertindak. Firman Tuhan berkata agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa demikian? Bukankah kita juga punya hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Memang benar. Tetapi Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan bahwa ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena jika ia membalas kejahatan dengan kejahatan, maka ia tidak akan mati di kayu salib dan tidak akan ada penebusan dosa bagi manusia. Tidak ada keselamatan di dalam namanya. Tuhan ingin agar sedapat mungkin kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang dan melakukan apa yang baik bagi semua orang. Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Kita sendiri sering mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tetapi apakah kita sudah benar-benar membawa damai? Walaupun demikian, sebesar apapun usaha kita untuk hidup damai dengan semua orang, pasti ada saja orang-orang yang memang tidak ingin hidup damai dengan orang lain, termasuk kita. Mereka memang adalah orang-orang yang jahat, yang memuaskan hawa nafsu mereka dengan melakukan kejahatan, terutama kepada orang-orang yang percaya. Menghadapi orang-orang seperti ini, apakah yang harus kita lakukan? Firman Tuhan memerintahkan kita untuk tetap tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa demikian? Kata kuncinya terletak pada kata membalas. Pembalasan adalah hak Tuhan. Dan ketika kita melakukan pembalasan, maka sebenarnya kita sedang menduduki posisi Allah.
kita sedang menggeser posisi Allah dari posisinya yang seharusnya. Oleh karena itu, justru kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Salah satu contoh praktisnya adalah memberi musuh kita makanan ketika ia lapar dan memberi musuh kita minuman ketika ia haus. Dengan berbuat demikian, kita menumpukan bara api di atas kepalanya. Apa maksud dari kalimat ini? Menurut pendapat saya, kita menumpuk kasih di atas musuh kita tersebut. Kita tentu berharap bahwa ia dapat melihat kasih kita dan akhirnya mengenal juga tentang kasih Kristus yang luar biasa. Tetapi andai kata ia tidak dapat melihat kasih tersebut, maka adalah hak Tuhan untuk melakukan pembalasan kepada musuh kita tersebut. Kita tidak boleh kompromi terhadap kejahatan. Tetapi kita juga tidak boleh kalah terhadap kejahatan. Jika orang dunia berprinsip bahwa kita harus mengalahkan kejahatan dengan kejahatan juga, maka kita harus bertindak sebaliknya, yaitu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan hanya Tuhan saja yang mampu membuat kita melakukan hal tersebut. Adakah kita saat ini sedang menerima kejahatan dari orang lain? Serahkanlah segala sesuatunya kepada Tuhan. Sementara kita tetap berbuat kebaikan. Pada saatnya nanti Tuhan pasti akan membalas kepada orang itu dan kepada kita menurut apa yang kita lakukan. Karena itu, lakukanlah terus kebaikan tatkala ada orang yang terus-menerus berbuat kejahatan kepada kita. Dari khotbah dan firman tersebut yang saya sampaikan, saya pernah mengalami dan pengalaman pada firman tersebut. Saya pernah diperlakukan jahat oleh orang lain. Saya pernah diejek saat saya SD. Tetapi saya tidak membalas dan saya terdiam. Bahwa karena orang tua saya mengajarkan segala sesuatu tidak dapat dan tidak harus dibalas dengan emosi atau tindakan yang dilakukan orang tersebut kepada kita. Kita harus melakukan perbuatan baik dan jika bisa kita mengabaikannya. Jangan merespon orang tersebut, karena jika kita merespon orang tersebut akan menimbulkan permasalahan yang lebih panjang lagi dan kita akan berurusan dengan orang tersebut. Sehingga terjadinya pertengkaran yang cukup besar hingga kita menjadi musuh dan akan terbawa pikiran dalam diri kita. Maka lebih baik kita jangan merespon atau kita harus mengendalikan emosi kita sendiri agar kita tidak terpancing oleh orang tersebut, karena kita tidak perlu merespon sesuatu masalah sepele agar tidak menjadi lebih besar lagi. Saudara-saudara terkasih, mungkin itu beberapa firman dari Tuhan. Semoga kita dapat menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita menjauhkan segala kejahatan, kita melakukan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan kita. Sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat-Mu saat kami mengikuti ibadah pada hari ini, Tuhan. Semoga firman yang telah disampaikan pada hari ini dapat kami praktekkan dan lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, semoga firman-Mu ini selalu memberkati kami, dan Engkau selalu melindungi kami dari segala orang jahat dan roh jahat yang ingin menjatuhkan dan menjerumuskan kami ke dalam dosa. Kiranya Engkau selalu mendekati kami pada orang-orang baik, dan Engkau selalu membimbing kami ke jalan yang benar. Sebab Kaulah Sang Juru Selamat kami, jalan kebenaran kami, dulu, kini, dan sepanjang segala masa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, dengan menutup ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau memberkati kami saat kami menjalani ibadah dari awal hingga akhir. Engkau memberkati kami, berkati saat kami mengikuti perayaan ibadah ini ya Tuhan. Semoga firman-Mu sangat bermanfaat dalam kehidupan kami sehari-hari. Kau memberkati kami semua, memberi kami kesehatan. Kau memberi saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan seluruh umat-Mu yang ada di dunia ini. Kau memberi kami rezeki yang cukup. Maafkanlah segala pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian kami, karena kami hanyalah manusia yang tak pernah luput dari dosa. Hanya kepada Engkau-lah kami memohon dan berharap, dan hanya Engkau-lah Maha Penyayang dan Pengampun. Dan hanya kepada Engkau-lah kami percaya dan berserah, sebab Engkau-lah Tuhan kami, Sang Juru Selamat kami, jalan kebenaran kami, dulu, kini, dan sepanjang segala masa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.